Saudara, setelah menunggu hampir 3 tahun, fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter milik Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur resmi beroperasi. Ini merupakan smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Apa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan Indonesia? Jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dan juru kamera Wandi Jansen mewawancarai Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru saja meresmikan produksi smelter PT Freeport Indonesia yang berada di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Lantas, seberapa besar sumbangsih produksi smelter PT Freeport Indonesia dalam menyokong program hilirisasi yang terus digalakkan oleh pemerintah? Kita tanyakan langsung kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Pak Tony Wenas. Sehat, Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Pak, tadi kan kita udah menyaksikan peresmian yang dilakukan oleh Presiden. Ada nilai investasi sebesar 56 triliun. Produksi smelter PT Freeport ini juga disebut sebagai desain single line terbesar di dunia. Bisa disederhanakan, Pak, apa yang kemudian nanti akan dihasilkan di smelter ini? Oke, jadi smelter ini akan menghasilkan katoda tembaga, emas batangan, dan perak batangan. Katoda tembaganya 650.000 ton per tahun. Kalau digabung dengan katoda tembaga yang dihasilkan oleh PT Smelting yang juga dimiliki oleh Freeport Indonesia itu 350.000 ton. Jadi kira-kira 1 juta ton. Ini menjadikan PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga terintegrasi hulu hilir terbesar di dunia, Pak. 1 juta ton katoda tembaga bisa buat apa aja? Contoh ya, itu bisa buat 200 gigawatt renewable energy PLT surya atau 600 gigawatt PLT Bayu atau 800 gigawatt PLT air. Jadi bayangkan, atau bisa 8.000 Airbus 380. Segitu besarnya kira-kira. Jadi kita perlu bangga bahwa itu ada di Indonesia. Itu kan katoda, Pak. Tadi kalau tidak salah ada lumpur anoda yang kemudian juga bisa berubah atau diolah menjadi emas dan juga perak. Ini kalau emas dan perak gimana produksinya? Ya, makanya itu tadi katoda tembaga, itu tembaganya, emasnya kira-kira bisa mencapai 60 ton per tahun. Peraknya kira-kira 210 ton per tahun. Oh, kita lihat dari raut wajah Presiden ini kan juga senang ya, Pak ya. 3 tahun kurang ya, Pak, kalau tidak salah ini pembangunan ini beres. Nah, tadi juga Presiden hitung-hitung ada nilai 80 triliun rupiah. Ini nilai ini sudah dibicarakan dengan Pak Tony atau gimana, Pak? Jadi begini, memang setiap tahun kan kita memberikan kontribusi kepada negara, kontribusi langsung berupa pembayaran pajak. Pajak itu ada pajak PP Badan, ada pajak daerah, ada PP 21 dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dividen, ada juga bea-bea keluar dan bea lainnya. Dan juga termasuk ada bagi hasil dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Minerba. Ini totalnya kira-kira rata-rata sekitar 4 miliar dolar per tahun atau 60 triliun. Nah, untuk tahun ini diperkirakan karena ada kenaikan harga dari tembaga dan juga emas, diperkirakan manfaat yang diterima oleh negara, manfaat langsung yang diterima itu bisa mencapai 5,7 miliar dolar. Yang kalau dirupiahkan 80 triliun lah kira-kira. Oke. Jadi itulah kira-kira apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Ada nilai tambah dari komoditasnya, kemudian juga akan langsung berimpact pada pemasukan negara. Pak, ada juga yang menarik, Pak. Ini kan smelter single line terbesar di dunia, di Gresik, Pak. Kemudian apakah ada lapangan kerja yang kemudian bisa mungkin memfasilitasi kesejahteraan di sini, masyarakat sini supaya bisa bekerja mungkin, Pak, di dalam? Jadi kita memang dimanapun kita berada, itu prioritasnya adalah penduduk lokal. Lokalnya pertama lokal kabupaten, kalau nggak ada di kabupaten dicari ke provinsi, kalau nggak ada di provinsi baru dicari ke provinsi lain di Indonesia. Jadi begitu pun juga di sini, kita mempekerjakan kira-kira 2.000 orang nanti setelah operasi, tapi pada saat konstruksi itu lebih dari 40.000 secara kumulatif ya. Tapi pada saat operasi penuh itu kira-kira 2.000 orang dan mayoritas dari lokal Jawa Timur. Tidak melupakan warga lokal dan membuka peluang untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini terakhir, Pak, agak politis sebenarnya. Karena mau transisi pemerintahan, komitmen PT Freeport Indonesia untuk kemudian mendukung hilirisasi di pemerintahan mendatang akan sama atau bagaimana? Jadi once kita udah lakukan hilirisasi, ya udah kita nggak bisa pullback. Smelternya sudah jadi, ya kan kita akan memurnikan seluruh produk konsentrat tembaga kita di dalam negeri.
Jadi kewajiban hilirisasi dari perusahaan tambang itu adalah menciptakan metal atau logam 99,99%. Dan itu komitmen kita dan kita lakukan. Oke, baik. Siap. Terima kasih banyak Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Pak Tony Wenas. Sehat selalu Bapak. Ya, sama-sama. Siap. Itu tadi saudara perjumpaan kami dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang menyebut bahwa tentu akan ada nilai tambah dari kemudian komoditas yang diolah dan akan berdampak langsung pada pemasukan negara. Tentu kita harus melihat dan juga mengawal serta memantau bagaimana kemudian komitmen dari negara untuk betul-betul menekankan ataupun berfokus pada proses hilirisasi, karena kita tahu saat ini sedang memasuki fase transisi pemerintahan yang kita harapkan proses hilirisasi tidak hanya berhenti di era pemerintahan Presiden Joko Widodo tetapi juga dapat berlanjut di era kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.